kasih tepuk tangan di atas kepalamu lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami boleh kembali berjumpa dengan teman-teman, kawan sekerja Allah, orang percaya, berkumpul memuji menyembah Engkau. Firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul sepakat demi nama Yesus. Yesus hadir, minta apa saja Tuhan pasti dengarkan. Kami percaya hari ini kami lebih dari 2-3 orang. Lantai 2, lantai 3, lantai 4 kami punya kerinduan untuk menyembah memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami beribadah kepada Tuhan kami yang hidup, maka apapun keadaan kami hari ini, Tuhan Yesus sanggup buat mukjizat dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih untuk pemakaian atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, agar setiap kata kalimat yang keluar, jemaat-Mu yang mendengar, mereka boleh merasakan Kristus dalam setiap pengajarannya. Mereka boleh melihat kasih Kristus dinyatakan dalam setiap pelayanannya. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama Tiberias Gading Nias, jemaat online streaming, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu sukacita yang besar bagi saya bisa kembali menyambut saudara dalam pelayanan gereja Tiberias Indonesia, khususnya cabang Tiberias Gading Nias. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih bisa lebih semangat lagi, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau mengangkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Apapun Alkitab saudara, digital ataupun Alkitab cetak, mari sama-sama angkat tinggi di atas kepala. Dengan iman percaya, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Semua yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yang saya percaya saudara pulang pasti diberkati. Amin saudara. Tema khotbahnya bisa tolong ditampilkan, the true greatness, atau kehebatan sejati, atau kelebihan sejati, atau kelebihan, kehebatan, atau hal-hal yang sejati. Karena kehebatan sejati kalau dilihat dari sudut pandang dunia adalah berdasarkan harta. Berapa jumlah mobilnya, apa jabatanmu di kantor, apa posisimu di komunitas engkau berada. Karena kehebatan sejati dunia erat kaitannya dengan perkara-perkara di luar. Tapi kehebatan sejati dari kerajaan surga jauh daripada itu. Karena Tuhan tidak pernah terpesona dengan hartamu. Tuhan tidak pernah surprise dengan persembahan saudara. Karena Tuhan lebih menyukai yang di dalam daripada yang di luar. Katakan amin. Karena yang menyelamatkan bukan yang di luar. Yang menyelamatkan apa yang ada di dalam. Makanya ketika saudara belajar mengenai yang namanya sumber daya alam, selalu yang di bawah bumi jauh lebih mahal dari apa yang di atas bumi. Sebagai contoh, yang namanya minyak bumi, emas, dan sebagainya jauh lebih mahal daripada yang ada di atas bumi, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Bisa ngerti maksud saya? Dan untuk menggali yang di bawah bumi bukan hanya butuh biaya yang lebih mahal, tapi juga perlu melakukan cara yang tidak mudah. Nah, kehebatan apa yang Alkitab maksud? Karena yang Alkitab maksud berbeda dengan yang dunia maksud. Dunia menganggap engkau hebat kalau mobilmu 5, rumahmu 10, pembantumu 30. Tapi bagi kerajaan surga itu semua akan menjadi sia-sia. Kehebatan yang Alkitab maksud mengandung 2 kata. Gampang diucapkan, tapi sukar dilakukan.
Dua kata, kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya, kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah sebuah materi yang Tuhan cari hari-hari ini. Karena kerendahan hati adalah sebuah buah roh yang Tuhan cari hari-hari ini. Karena kerendahan hati yang akan mengantar saudara ke tempat tertinggi di dunia ini. Katakan amin. Kerendahan hati. Karena musuh dari kerendahan hati adalah kesombongan. Kesombongan mengubah malaikat menjadi iblis. Namanya Lucifer. Kesombongan mengubah raja menjadi pecundang. Namanya Saul. Tapi kerendahan hati mengubah orang biasa menjadi raja yang luar biasa. Namanya Daud. Kerendahan hati dengan rendah diri berbeda. Rendah hati dan rendah diri is totally different. Kalau rendah diri adalah memandang dirinya tidak mampu, memandang dirinya tidak bisa, memandang dirinya tidak berkualitas. Rendah diri. Tapi rendah hati, sekalipun dia mampu, dia tidak sok. Nih ada jemaat, nggak ada beda nih. Nih, tadinya nggak ada jemaat, diam, nggak ada jemaat, diam juga nih. Rendah diri dengan rendah hati berbeda. Kalau rendah diri merasa nggak mampu, nggak cakap, nggak bisa. Tapi rendah hati, sekalipun dia mampu, dia tidak sok. Dia tidak menunjukkan dirinya. Amin kayak apa gitu? Kita 2 bulan udah nggak pernah ketemu, kukira kok berubah. Ternyata masih seperti yang dulu. 2 bulan ibadah cuma sama kameramen saya. Tapi sekarang ada kamu. I miss you baby. Hihihi. Kita buka firman Tuhan. Saudara siap diberkati? Yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Mazmur 37. Ayatnya yang ke-11. Catat ayatnya karena saya jamin firman Tuhan hari ini akan memberkati saudara karena karya Roh Kudus. Mazmur 37. Ayatnya yang ke-11. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ingin mewarisi negeri, ingin melihat kesejahteraan yang berlimpah-limpah, rendah hati. Amsal 22 ayatnya yang ke-4, lebih keras lagi di Beres Gading Nias dan di rumah. 3, 2, 1 ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Saudara mau diberkati secara materi, rendah hati. Saudara mau dihormati, rendah hati. Saudara ingin mengalami kehidupan, Alkitab katakan apa? Rendah hati. Amsal 18 ayatnya yang ke-12. 3, 2, 1 ya. Tinggi hati, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Seorang hamba Tuhan namanya Edwin Louis Cole berkata demikian. Kerendahan hati mendahului berkat. Di sini siapa yang mau diberkati? Colek kiri kanan saudara. Ayo rendah hati rame-rame. Amin. Rendah hati mendahului berkat. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Saya baca ayat yang ke-5, saudara baca ayatnya yang ke-6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab ayat yang ke-6 saudara, tetapi mengasihani orang yang rendah hati, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. It's okay orang gak perhatiin saudara. It's okay orang gak nilai saudara. Alkitab katakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, agar Tuhan akan meninggikan engkau pada waktunya. Katakan amin. Gak apa-apa orang gak lihat, orang gak perhitungkan, orang lupa sama saudara. Rendahkan hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Yesus mengatakan demikian. Kita akan banyak buka ayat. Yesus mengatakan Matius 11 ayatnya yang ke-29. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Yesus mengatakan belajarlah daripadaku,
Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Mengapa jiwanya akan tenang? Karena orang yang rendah hati nggak pusing sama yang lain. Orang yang rendah hati ditaruh di tempat tinggi, tidak merasa ditinggikan. Ditaruh di tempat rendah, tidak merasa direndahkan. Orang yang rendah hati ditepukin tangan, tidak lupa diri. Tidak ditepukin tangan, tidak kehilangan diri. Bahkan by the way, kalau saudara suka tepuk tangan, nyamuk mati karena tepuk tangan. Ada yang nggak ngerti? Nyamuk mati karena ada gitu. Ditaruh di tempat tinggi, tidak merasa ditinggikan. Ditaruh di tempat rendah, tidak merasa direndahkan. Makanya belajar daripada aku, kata Yesus. Kamu akan mendapat ketenangan karena orang yang rendah hati nggak pusing sama orang lain. Kita akan belajar hari ini apa sih rendah hati? Apa sih yang dimaksud dengan rendah hati? Sedikitnya ada 3 kebenaran firman Tuhan. Saudara siap diberkati? Haleluya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rendah hati? Gampang diucapkan, tapi sukar dilakukan. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, saudara dimampukan. Katakan amin. Yang pertama, orang yang rendah hati mempunyai pandangan yang jelas tentang dirinya sendiri. Tidak mengurang-ngurangkan dan tidak melebih-lebihkan. Orang yang rendah hati tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati, dia ngerti apa panggilannya di hadapan Tuhan. Dia nggak lebih-lebihin, dia nggak kurang-kurangin. Kadang-kadang kan ada orang kan, mulutnya rendah hati, tapi hatinya nggak rendah hati. Ngerti maksud saya? Sebagai contoh, lu ganteng banget sih. Enggak. Tapi dalam hati, lu baru tahu. Halo, familiar ya? Lu tuh kaya banget sih. Enggak. Tapi dalam hati, gue paling kaya di sini. Orang yang rendah hati nggak kurang-kurangin, nggak lebih-lebihin. Kita gampang terpesona di masyarakat zaman sekarang. Kalau ada orang yang kita puji, kenyataannya memang dia bagus. Terus ketika dia bilang, enggak. Kita langsung kasih cap, gila, rendah hati banget. Bahkan ada orang kalau doa pengen kelihatan rendah hati, dia bilang, oh Tuhan, kami seperti ulat-ulat di hadapan. Kami seperti butiran debu di padang gurun. Itu bukan rendah hati. Engkau sedang menghina penciptamu. That's why Tuhan gak jawab doamu. Karena Tuhan gak pernah menjawab ulat. Gak ngerti? Kami seperti ulat-ulat. Kalau engkau berdoa, jangan bilang Tuhan saya ulat. Saya anak raja. Saya dikasihi Tuhan. Saya doaku didengar oleh Tuhan. Nggak kurang-kurangin, nggak lebih-lebihin. Kalau orang puji saudara, terima. Tapi kembalikan kepada Tuhan. Mobil lo bagus. Puji Tuhan. Anak raja. Mobil gue bagus. Lo ganteng banget. Kan anak Tuhan, ganteng. Alkitab bilang barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Daripada, lo ganteng banget. Enggak. Banyak yang lebih ganteng. Semua juga tahu Bambang banyak yang lebih ganteng. Enggak, lo cantik banget. Enggak. Terima. Tapi kembalikan kepada Tuhan. Pak Paryaji bilang, orang yang mengurang-ngurangin, orang yang melebih-lebihkan, justru itu orang yang sombong. Pernah gak ketemu orang? Silakan masuk ke dalam gubuk saya. Ketika kita lihat istana. Terus kita bilang, ini gubuk rumah gue goa dong. Atau lihat orang, silakan jelek-jelek begini hasil keringat sendiri. Kalau Tuhan gak kasih keringatan, buntelan kita. Halo? Kalau saudara lihat iklan KFC, iklannya begini. Jago. Lihat iklan kecap nomor 1. Kedelai Malika. Lagi-lagi gak di-endorse. Karena mereka tahu siapa mereka. Makanya ketika orang dengar khotbah Bapak Paryaji, kalau nggak ngerti konsep kerendahan hati,
langsung ngejudge, sombong amat. Kerendahan hati nggak lebih-lebih, nggak kurang-kurang. Kita lihat firman Tuhan, biar bisa mengerti. Dalam Bilangan 12 ayatnya yang ketiga. Bahasa Indonesianya bisa dibaca, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Musa adalah seorang yang sangat rendah hati, melebihi dari semua orang yang hidup. Saya mau tanya, saudara setuju nggak sama ayat ini? Kalau nggak setuju kita bubar aja lah. Siapa orang yang paling humble di muka bumi? Musa. Berdasarkan kitab Bilangan. Nggak ada masalah. Tapi menjadi isu, para teolog sepakat bahwa yang menulis kitab Bilangan adalah Musa. Jadi bayangin ya, saya tulis di Instagram saya, yang belum follow tolong follow. Saya tulis, adapun Gideon, seorang pendeta yang paling rendah hati setiberias. Saya pasti dibully. Pasti saudara komen di bawah, sombong amat, belagu dan sebagainya. Yang nulis kitab Bilangan Musa. Tapi Musa bilang, dia orang yang paling rendah hati di muka bumi. Kalau di Gading Nias kita masih bisa terima. Tapi Musa tahu kalau Tuhan gak setuju sama perkataannya, gak akan ditulis di Alkitab. Satu ayat lagi biar saudara bisa mengerti. Yohanes 13 ayatnya yang ke-23. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Seorang, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar di sebelah kanannya. Kalimat murid yang paling dikasihi hanya muncul di kitab Yohanes. Di Injil yang lain gak muncul. Lukas, Matius dan sebagainya gak muncul. Jadi yang menulis kitab Yohanes, Yohanes sendiri. Jadi orang yang rendah hati bukan berarti dia menutupi kelebihan yang Tuhan kasih. Dia tidak mengurang-urangin, dia tidak nambah-nambahin. Nambah-nambahin. Makanya ketika Papa Reji bilang saya juru bicara kerajaan surga, itu faktanya. Saya dipilih Tuhan, itu faktanya. Seorang pelatih sepak bola yang mungkin salah satu yang paling terkenal, namanya Jose Mourinho. Dia sekarang melatih klub terbaik di dunia, AS Roma. Kalau nggak suka pulang aja, karena gue pendetanya. Karena AS Roma adalah satu-satunya klub sepak bola yang paling alkitabiah. Karena ada kitab Roma. Nggak ada kitab Barca, kitab Juventus, apalagi kitab MU, nggak ada. Jadi kalau saudara mengaku pengikut Kristus, dukunglah AS Roma. Ngaco nih pendeta. Jose Mourinho ketika mendarat dari Lisbon, Portugal, diambil oleh Roman Abramovich, jadi pelatih Chelsea. Ditanya sama wartawan Inggris, siapa kamu? Dijawab, I am the special one. Orang langsung bilang dia arogan, padahal enggak. Dia tahu siapa dirinya. Jadi kalau saudara doa, jangan lagi Tuhan, saya ulet-ulet di matamu. Karena Tuhan gak pernah menjawab doa ulet-ulet. Bilang, Tuhan, saya anakmu. Tuhan, saya dikasihi. Tuhan punya rencana yang besar buat saya. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua, apa cirinya orang yang rendah hati? Yang pertama, orang yang rendah hati. Orang yang memiliki pandangan jelas tentang dirinya. Gak kurang-kurangin, gak lebih-lebihin. Orang yang rendah hati gak akan, gak akan iri sama orang lain. Orang yang rendah hati tahu dengan jelas berkatnya. Kita hidup di masyarakat yang susah melihat orang dapat promosi. Yang susah melihat orang dapat berkat. Yang susah melihat orang dapat kenaikan. Apalagi kalau orang itu kita kenal dan kita tahu dia punya kelemahan. Kita susah banget lihat dia naik. Kita hidup di masyarakat yang senang lihat orang susah. Yang senang lihat orang jatuh. Yang senang lihat orang menderita. Walaupun kita bungkus dengan kalimat rohani, aduh kasihan banget ya. Tapi habis itu kita omongin. Orang yang rendah hati tahu pandangan yang jelas tentang dirinya. Dia gak akan ke-trigger sama orang lain. Dia gak akan kepancing sama orang lain. Karena dia tahu berkat dari Tuhan buat dia sendiri-sendiri. Amin. Yang kedua, orang yang rendah hati
adalah orang yang mau diajar atau mau dididik. Saya tulis di bawah, teachable spirit. Mau diajar, mau dididik. Mazmur 25, ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati bukan hanya memiliki pandangan yang jelas tentang dirinya. Orang yang rendah hati yang kedua mau dididik, mau diajar. Anak-anak muda jangan anti sama teguran. Jangan anti sama didikan. Karena itu mendatangkan kebaikan bagimu di masa depan. Pak, kalau istrimu menegur, jangan anti. Jangan bilang, oh saya kan kepala rumah tangga. Kamu siapa? Oh, memang suami kepala, tapi istri penopang leher. Kalau cuma ada kepala, hantu dia. Istrinya leher. Bu, kalau suami menegur, relakan hatimu. Alkitab katakan, barang siapa aku kasih, dia aku tegur dan kuajar. Relakanlah hatimu. Alkitab katakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Orang yang rendah hati, orang yang mau diajar dan mau dididik. Bilang kiri kanan saudara, kamu mau diajar ya? Ayo, bilang dong Bambang. Bilang, kamu mau dididik ya? Amin. Saya mau bilang sama saudara, kalau ada orang tegur saudara, apapun motivasinya, kalau engkau ambil untuk kebaikan, saya percaya kita dapat belajar dari siapapun. Jangan kalau orang negur saudara, lu siapa? Yang edukasinya lebih rendah dari saudara, lu ngaca, gue lulusan luar negeri. Lu SD aja gak lulus, siapa lu mau negur gue? Karena kita punya jabatan ini, lu siapa? Orang yang model begitu akan cepat hilang. Mama saya selalu bilang sama saya, Gideon ingat, Bontot ingat, rendah hati. Udah banyak contoh di atas kamu. Detik Gideon sombong, detik itu juga jatuh. Saudara boleh punya jabatan, boleh punya posisi karena orang yang sombong musuhnya Tuhan. Tapi orang yang rendah hati, yang mau diajar, yang mau dibentuk, ini terkesan sederhana. Tapi relakan hatimu, biarkan Tuhan membentuk saudara, biarkan Tuhan mendidik saudara. Atas anugerah Tuhan, saya beberapa kali ketemu dengan beberapa orang di angkatan TNI, polisi dan sebagainya. Saya pernah ketemu sama seorang angkatan bintang 2 dan bintang 3. Saudara, ketemu, ngobrol sama mereka. Dan ketika ketemu ngobrol, malamnya orang itu WA saya. Bilang gini sama saya, Pak Pendeta, boleh nggak saya cuci kaki prajurit saya? Saya mau cuciin kaki prajurit saya. Saya bilang, Bapak serius? Iya Pak. Saya mau cuci kaki prajurit saya. Bayangin jenderal bintang 2, pasukannya TNI, pasukannya ada ribuan, Batak pula. If you know what I mean. Orang Batak kalau belum bertobat, Batak, Ambon, Manado, Papua, suruh rendah hati, orang Batak suruh rendah hati, tahu Uki Cawang? Itu orang Batak tuh sebelah situ. Ada copet, pasti orang Batak. Mau marah sih orang Batak. Copet diangkut, lagi copet, yang dicopet kebetulan pendeta. Kita dicopet, pendetanya bilang, dan boy songoni, pandeta. Apa jawab copetnya? Jangankan pendeta, Yesus pun lewat ku copet. Dia WA saya besok mau cuci kaki anak buah saya, boleh nggak? Dan saya kaget. Besoknya dia kirim video, dia cuciin kaki anak buahnya. Pemimpin yang melayani jarang sekarang. Sekarang pemimpin maunya apa? Dibukain pintu. Maunya apa? Dibawain tasnya. Pemimpin maunya apa? Dijilat. Dipuji-puji. Makanya muncul anak buah penjilat. Makanya muncul ABS. Saudara tahu, asal Bapak senang. Tapi kalau saudara sebagai pemimpin hari ini rendah hati, mau dididik, mau ditegur, maka percayalah,
Tuhan akan menuntun saudara. Kenapa Tuhan gak nuntun kita? Seringkali karena kita gak mau rendah hati. Kita merasa kita lebih tahu dari Tuhan. Kita merasa kita lebih hebat dari Tuhan. Tapi orang yang rendah hati yang kedua, mau diajar dan mau dididik. Saya percaya kita bisa belajar dari siapapun. Orang kaya, orang miskin, dari pencuri sekalipun, dari orang gagal sekalipun, kita bisa belajar. Yang ketiga, yang terakhir, ini kesukaan saya. Apa ciri orang yang rendah hati? Yang pertama, orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki pandangan jelas tentang dirinya sendiri. Tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-ngurangi. Yang kedua, orang yang rendah hati, orang yang mau diajar dan mau dididik. Yang ketiga, imam musik boleh maju ke depan. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Amin. Mazmur 131. Ayatnya yang pertama. Tuhan, aku tidak tinggi hati, tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu ajaib, besar dan terlalu ajaib bagiku. Ayatnya yang ketiga. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita baca ayat terakhir 2 Samuel 16, ayat 5 dan 12. Baca bersaut-sautan. Saya baca ayatnya yang kelima, saudara baca ayatnya yang keenam. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. 6 saudara. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyalah, enyalah, engkau penumpah darah orang dursila. 8 saudara. Ayat yang ke-9, lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki Tuanku raja? Izinkanlah akulah menyeberang dan memenggal kepalanya. 10 saudara. Tetapi apakah, hai anak-anak, biarlah, sebab apabila kutukilah Daud, siapakah yang akan, mengapa engkau berbuat demikian? Ayatnya yang ke-12, kita lompat ke 12 sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Mungkin Tuhan dan Tuhan membalas yang baik sebagai ganti kutuk orang itu pada, saya bisa lihat saya ke depan. Suatu hari Raja Daud sedang melakukan konvoi militer. Alkitab katakan pahlawan gagah berani, pahlawan perang ada di kirinya, ada di kanannya, kata Alkitab. Alkitab katakan Zeruya, panglima perangnya, berkuda di samping dia. Dengan senjata yang lengkap, di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah penduduk, keturunan Saul bukan hanya mengutuki Daud, tapi melempari dengan batu. Saya suka respon Daud. Zeruya bilang sama Daud, Abisai, anak Zeruya, bilang ini, Tuanku raja, jangan aku menyeberang ke sebelah kanan, aku penggal kepalanya. Apa jawab dari Daud? Apa urusanmu, hai anak-anak Zeruya? Biarkanlah dia. Mungkin Tuhan yang menyuruh dia. Dia raja. Pasukan mengikuti dia. Seringkali Tuhan pakai tangan orang jahat untuk proses kita. Seringkali Tuhan pakai tangan orang yang kita gak suka untuk bentuk kita. Seringkali Tuhan pakai masa-masa tidak nyaman, masa-masa gak enak untuk bentuk kita. Orang yang rendah hati, Alkitab katakan, dihina gak terluka, difitnah gak terluka. Karena dia tahu orang yang rendah hati gak akan balas yang jahat dengan yang jahat. Orang yang rendah hati gak akan bela diri. Dia tahu pembelaan terbaik datang dari Tuhan. Amin. Saya ulang sekali lagi, orang yang rendah hati gak akan balas dendam. Orang yang rendah hati gak akan bela diri. Daud dia bisa bela diri. Ketika Saul mengejar dia, hendak membunuh dia. Di sebuah goa, Saul sedang melakukan buang air besar.
Alkitab katakan Daud di belakang memotong puncak jubahnya Saul, berlutut dan berkata, "Bapa, Bapa, engkau tahu aku tidak berniat jahat kepadamu." Dan Saul tahu. Saya mau bilang sama saudara, kalau hari ini ada orang yang jahat sama saudara, kalau saudara berada dalam tekanan, berada dalam prosesnya Tuhan, tiru Daud. Gak usah bela diri, gak usah balas yang jahat dengan yang jahat. Nantikan pembelaan dari Tuhan. Amin. Nantikan pembelaan dari Tuhan. Karena ini yang saya tahu, Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah tertidur. Dia gak pernah lupa. Berapa tahun yang lalu, dalam pelayanan saya, ada beberapa orang Tuhan izinkan bangkit, menimbulkan fitnah, berbagai macam overrated story dan sebagainya. Membuat beberapa orang menjadi gelisah, dan keluarga saya menjadi marah. Keluarga saya sepakat untuk sewa pengacara dan sebagainya. Sewa pengacara, pengacaranya bilang sama saya, "God is my witness," Tuhan saksi. Pengacara bilang sama saya, "Pak, ini pasti masuk. Bukti lengkap, semua lengkap, ini pasti masuk punya. Yang penting kita masukin, kita laporin, dijemput, masuk punya." Sampai di rumah saya berlutut sama Tuhan, sama istri. Saya bilang, "Tuhan, saya pendeta. Tuntun langkah saya. Saya gak mau pakai cara dunia." Besoknya bangun pagi, baca renungan, buka. Mereka mengandalkan kereta, mereka mengandalkan kuda, mereka mengandalkan Mesir. Orang-orang yang mengandalkan kereta, kuda, dan Mesir akan tergelincir olehnya. Saya masih keraskan hati saya bilang, kebetulan. Berapa hari kemudian baca Alkitab, buka lagi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, buka lagi firman Tuhan bilang, "Ampunilah orang yang bersalah kepada kamu." Saya telepon abang saya bilang, "Bang, cancel." "Tapi gak bisa deh, kita kasih pelajaran buat mereka gini. Cancel bang, gue pendeta." "Tapi nanti mereka ngelunjak segala macam." Cancel, gue pendeta. Dan yang di cancel orang masih baik-baik aja tuh. Bahkan kadang-kadang masih jahat ngomongin yang buruk. Saya berdoa kadang-kadang tergoda, "Tuhan, saya ampuni dia, tapi kalau boleh kau cabut nyawanya." Tergoda untuk ngomong gitu. Atau, "Tuhan, saya sih ampuni dia, tapi saya dengar dia lagi main golep nih Tuhan nih. Kan mendung di luar nih Tuhan nih. Kayaknya petir nyasar boleh nih Tuhan." Saya belajar ini dari gembala sidang saudara dan dari mama saya. Bapak dan Ibu Pariaji berkali-kali dijelekin orang. Nantikan pembelaan Tuhan. Mama saya berkali-kali dijahatin orang. Nantikan pembelaan Tuhan. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Gak usah bela diri. Jaga hatimu, jaga imanmu. Tetap lakukan yang benar. Memang berat, tapi lama-lama Tuhan akan menunjukkan kemurahannya sama saudara. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya sama saudara. Dia akan membuat indah pada waktunya. Amin. Bilang kiri kanan saudara, yuk sama-sama rendah hati. Orang yang rendah hati tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urang. Tahu siapa dirinya. Jangan iri sama berkat orang. Maju sama Tuhan. Kalau si A diberkati, puji Tuhan. Maju. Yang kedua, mau diajar. Anak-anak muda, biarin tangan Tuhan turun atasmu, membentuk, memproses engkau. He is God, we are not. Dia Tuhan, kita bukan. Biarin dia bentuk kita. Biarin dia, jangan protes ketika Tuhan lagi proses. Biarin Tuhan. Lakukan apa yang menurut dia baik. Biar Tuhan lakuin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Gantungkan harapanmu hanya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Yang punya surga. Crazy in love with you.